Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Watch and Coffee Talk. Hari ini saya pengen membahas bahwa it's not always about Rolex Sport Watch or Audemars Piguet and Patek Philippe lah teman-teman, kalau kita mau bergaya gitu ya. Because most of the time gitu, kalau saya lihat ya teman-teman, ini untuk saya sih, tapi saya nggak tahu kalau untuk beberapa orang. Tapi at least kalau buat saya pribadi ya, yang kurang lebih tahu lah jenis-jenis dan tipe-tipe jam tangan gitu, yang luxury terutama. Kalau kita mau bergaya ya, jadi tujuannya kita ini untuk fashion dan bergaya aja ya teman-teman. Teman-teman jujur loh, mau pakai Rolex Datejust zaman dulu, mau pakai Rolex Datejust yang zaman sekarang, entah itu 36 mm, tapi kalau buat perempuan ya any type of Rolex lah ya, mau 28, 31, bebas, mau 36 juga boleh, bahkan mau 40 juga it's okay gitu kan. Teman-teman, menurut saya it's not harus sport watch loh teman-teman, nggak harus Submariner, nggak harus Batman, nggak harus Pepsi, nggak harus Pride, nggak harus Daytona, nggak harus yang mewah-mewah gitu kan, yang dari gold, dari platinum, nggak harus teman-teman. Kalau menurut saya, kalau untuk gaya doang gitu ya, even simple Rolex Datejust ya, yang jelas ya kalau paling kelihatan gitu, paling mencerang adalah pakai jubil bracelet dan fluted bezel ya, yang ya gitulah khasnya Rolex, teman-teman tahu ya. Jadi pakai any kind of Datejust teman-teman, mau two tone, mau single tone, itu udah keren banget loh teman-teman, udah high class punya lah kalau menurut saya, kalau untuk orang-orang yang pakai itu ya. Bahkan mungkin dengan cuman pakai Datejust aja gitu, orang udah merasa bahwa oh dia nggak perlu yang sampai nyari tipe jam tangan yang sampai rare, sampai susah. Rare-nya ya tanda kutip, saya tahu kalau gray market mah gampang lah dapetnya. By the way, maksudnya nggak harus sampai yang begitulah, yang sampai di demand orangnya tuh banyak gitu, pengen tipe yang ini, tipe sport model apa segala macam, yang sampai harus kalau di AD itu harus ngantri-ngantri berapa tahun, beli dulu yang lain baru sampai situ. Not necessary loh teman-teman. Ini kita baru cuman mau ngomongin tentang kalau bergaya ya. Ya memang beda lagi kalau misalnya memang sport model adalah incaran teman-teman dan selera teman-teman. Tapi kalau teman-teman sebenarnya udah suka dengan Datejust biasa atau mungkin Oyster Perpetual gitu ya, itu udah lebih dari cukup loh kalau menurut saya loh teman-teman. Jadi nggak harus sport model lah. Jadi ngapain gitu kita cari-cari susah-susah, kita ya, kecuali balik lagi itu adalah tujuan Anda berbeda, bukan untuk cuman sekedar bergaya dan fashion gitu. Tujuan Anda memang ya betul bergaya, tapi Anda memang suka sekali dengan model sport gitu. Itu sih teman-teman. Jadi saya cuman pengen cerita bahwa nggak mesti lah gitu sampai berkorban segalanya untuk mendapatkan sport model. Even itu di Audemars Piguet, even itu di Patek Philippe ya, sampai benar-benar mengorbankan semuanya gitu. Ya cuman kalau untuk model-model yang biasa di Patek dan Audemars Piguet, nggak semua orang tuh langsung realize dan tahu gitu ya kalau dipakai orang. Hanya orang yang mengerti model gitu di Patek Philippe, di Audemars Piguet, yang oh ini tuh jam Patek gitu, oh ini tuh jam Audemars Piguet. Memang kayak contoh AP lah, AP itu kan terkenalnya ya di Royal Oak ya, atau mungkin di yang Royal Oak Offshore ya, yang sport watch, yang divers juga bagus sih. Jadi even diameternya cukup besar ya, terutama yang kalau 44 sih udah pasti gede lah, tapi kalau yang 42 itu termasuk oke loh. Nah, di video sebelumnya kan saya cerita tentang ke Hong Kong ya, jadi saya juga pernah beberapa kali lihat orang di sana tuh pakai Audemars Piguet yang diver watch 42 mm tuh oke loh teman-teman. Bahkan ada yang Royal Oak, bukan Royal Oak rantai ya, pakai Royal Oak pakai strap kulit gitu kan. Saya rasa itu masih termasuk offshore, tapi yang 42 mm oke loh teman-teman. Jadi keren juga loh, bahkan menurut saya bisa jadi lebih keren dari Rolex Submariner loh teman-teman. Nah jadi teman-teman, kita juga boleh memikir ulang gitu, bahwa jam itu bukan cuma hanya Rolex Sport gitu, dan Audemars Piguet juga bukan hanya cuma Royal Oak yang biasa di rantai itu kan, bracelet yang biasa, tapi ternyata yang
pakai strap kulit juga very good, itu lebih murah sih daripada yang Royal Oak gitu ya. Very good to be used sih gitu. Nah kalau Patek sih susah lah teman-teman, karena Patek dari Aquanaut-nya aja udah mahal banget gitu. Jadi kalau Patek Philippe ya susah lah. Cuman kalau Patek Philippe biasa juga sebenarnya bagus. Cuman kadang-kadang mungkin beberapa orang kalau udah kelasnya Patek kan harganya udah tinggi. Jadi sayang lah gitu kalau udah beli Patek, udahlah harus beli yang terkenal punya lah, kurang lebih kan begitu. But in terms of Rolex watch ya, jadi even we use a very old Datejust, it's still Rolex gitu. Jadi it's still a very great watch and it's already gaya dan keren gitu. Not necessarily harus yang paling baru atau harus yang paling sport watch, yang paling terkenal lah, kurang lebih begitu. Not necessarily loh teman-teman. Contoh ya teman-teman, sport watch pun nggak harus yang paling mahal gitu. Even yang biasa aja kalau kita lihat gitu udah keren. Itu sih yang pengen di-sharing. Sebenarnya video ini juga sederhana sih ya. Hanya untuk pengen sharing sama teman-teman bahwa kalau memang teman-teman sukanya Datejust ya, nggak harus udah beli Datejust aja gitu. Tapi kalau teman-teman sukanya sport watch ya udah. Dan sport watch pun teman-teman harus beli yang paling Anda suka ya. Jadi kalau misalnya Anda sukanya let's say Submariner gitu, tapi Anda sengaja pengen nyari yang lebih luxurious atau lebih mahal gitu, untuk mencari rarity lah, atau mungkin untuk nyari yang lebih bergengsi, I think not necessary harus gitu. Tapi sebaliknya juga loh teman-teman. Kalau Anda sukanya misalnya kayak Sky Dweller atau misalnya Daytona, tapi Anda udahlah beli Submariner aja yang murah lah, itu juga sayang juga sih. Jadi sebaliknya gitu juga. Kalau Anda sukanya Daytona ya udah Daytona gitu. Karena ya mungkin ini mungkin untuk orang-orang yang rata-rata ya, bukan para bisnismen yang besar gitu. Ya mungkin seperti yang saya juga pernah cerita di video sebelumnya adalah ya belum tentu Anda nambah lagi gitu. Atau mungkin kalau nambah luxury watch itu nanti lagi gitu, di momen yang, karena ini kan harganya udah lumayan mahal ya. Kecuali ya beda lagi ya, kalau Anda yang nonton itu bisnisnya uang kayak air gitu, that's a different story anyway. You can add your watch or luxury watch every week maybe, or every day maybe, but I think many of us not that apa ya, not in that position lah gitu. Jadi kita juga kalau misalnya beli sebijaksana-bijaksananya kita lah gitu. Itu aja teman-teman. Jadi kalau Anda yang hari ini misalnya udah punya Datejust ya, dan memang Anda apa ya namanya, sebenarnya Anda nggak harus upgrade, sebenarnya Datejust ya udah seneng. It's already keren banget teman-teman. Even Datejust yang paling biasa dengan oyster bracelet dan dome bezel, untuk orang yang ngerti, yang ngelihat, it's udah keren banget. Itu aja sih teman-teman yang pengen disampaikan ya. Nggak harus kita tuh harus upgrade terus gitu. It's not necessary unless kita benar-benar suka dan memang kita benar-benar ada budgetnya. Video ini itu aja teman-teman. If you a Datejust user and sebenarnya Anda suka, cuman mungkin karena teman-teman atau sosial ngerasa minder yang lain pakai sport watch, don't listen to them guys. Datejust is already, semua yang Anda udah pakai atau punya sekarang udah pasti udah tetap keren lah. Jadi untuk sudut pandang orang yang tahu dan ngerti, Anda udah pakai Rolex atau AP atau Patek ya, yang even Pateknya yang zaman dulu gitu, it's already very great guys. Just enjoy it, enjoy your life, enjoy your whatever the situation is ya. Sekarang your business lah, your family, itu banyak yang lebih penting lah daripada cuma sekedar mikirin upgrading, always upgrading the watch. Itu aja guys, sampai jumpa di next video.